Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra ramadhana syahra siyam. Alladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kadar Heris Saputra selaku Ketua LP Al-Bayan, Bapak Supriyadi SE selaku Bapak Wakil, Bapak Safrudin SDM Keuangan, Bapak Putra selaku Bapak SDM, juga segenap Bapak Ibu pimpinan unit KPTK SD dan SMP, serta Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang sama-sama dimuliakan Allah SWT. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT atas karunia nikmat yang Allah berikan, yang akhirnya kita dapat bersama melaksanakan kewajiban kita dan juga melaksanakan kesunah-sunahannya. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan yang kita kerjakan senantiasa memperoleh ridha dari Allah SWT. Salawat dan salam sama-sama pula kita sampaikan kepada suri teladan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Bapak-bapak sehat? Masih kalah suara ibu-ibunya. Sekali lagi, ibu-ibu sehat? Pemenang menang belakangan. Bapaknya nggak ditanya, insya Allah ibu-ibunya lebih semangat. Ikhlas ya, bapak-bapak nggak ditanya? Enggak ya, Pak nggak mau, pengen ditanya. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mengawali kupas di hari pertama, satu pesan Rasulullah SAW ingin kami sampaikan: tafakkaru sa'atan, berpikir, merenung sesaat. Seumur umur ya, mudah-mudahan. Kalau ya kita ajak sesaat dulu lah, kalau belum mampu seumur umur. Kita lebih kadang-kadang nggak banyak berpikir, kadang asal-asalan, kecuali mereka orang-orang yang betul bisa memanfaatkan untuk berpikir. Sesaat saja, khairum min ibadati sanah, lebih utama, lebih baik daripada ibadah setahun. Apalagi berpikir seumur-umur, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, anjuran berpikir banyak memang di dalam firman Allah SWT, yang tentunya dengan berpikir tersebut harapannya kita mampu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, baik melalui ciptaan yang kauniyahnya maupun kauliyahnya. Kita ambil contoh misal terhadap diri kita sendiri yang tadi disampaikan oleh Qori, wa fi anfusikum, dan pada diri kamu sendiri, afala tubsirun, apakah engkau tidak memperhatikan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kira-kira sampai lahir, sampai dengan saat ini, dari lahir, pernah nggak kita berpikir akan tentang penciptaan kita? Pernah nggak Bapak-bapak? Ibu-ibu pernah? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita pernah merenungkan sesaat dari proses awal penciptaan kita. Bagaimana Allah mencipta manusia dengan bentuk yang menakjubkan, bentuk yang luar biasa. Tetapi awal penciptaan itu dari sesuatu yang tak berharga, sesuatu yang tak bernilai,
Setitik air yang hina akan mulai berharga kalau itu ditanam dalam rahim, tapi juga belum berharga. Kalau hanya setetes ditanam dalam rahim, kira-kira sudah berharga belum Bapak Ibu? Ya, belum. Nah, setetes ini mulai ada harganya bila ada tanda-tanda kehamilan. Ini yang hamil ini berharga ini, harus dijaga ini. Ada yang hamil ibu-ibu di sini? Oh banyak, banyak ya. Kira-kira sudah berharga belum ibu yang hamil? Itu luar biasa harganya. Begitu protektifnya menjaga, tapi itu juga belum berharga juga. Mungkin harga baru bagi orang tua yang merasakan itu. Betul-betul dijaga, jalan aja mungkin pelan-pelan. Itu ibunya. Kalau bapaknya pesannya, kamu jauh usah kemana-mana. Ya terus kemana kalau nggak kemana-mana? Tidur aja gitu. Itu baru tertanam yang belum keluar. Lalu Allah melengkapi sesuatu yang ditanam dalam tanah tersebut, kelengkapan untuk hidup di dalamnya. Mulai ada tanda kehidupan, perlahan nanti akan Allah lengkapi. Ya, tulangnya, dagingnya, dan sarana prasarananya untuk hidup di dalamnya. Kira-kira sudah mulai berharga belum Bapak Ibu? Kalau masih di dalam perut ini? Berharga? Belum tentu. Nanti dulu jawabannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau ditanam dalam rahim, kalau Allah tidak memelihara, tidak menjaga di dalamnya, tidak dikasih segala keperluan di dalamnya, itu belum berharga. Kadang-kadang orang tua yang melihat kondisi ada di dalam rahim, yang dilihatnya kok nggak sempurna, itu ada keinginan untuk menghilangkannya. Maka belum berharga. Dan belum berharga juga bila Allah tidak memudahkan keluar di atas muka bumi. Di atas muka bumi perlahan manusia ada harganya. Tumbuh kembang dewasa perlahan sampai dewasa ada yang jadi guru. Kira-kira kalau sudah jadi guru berharga nggak Bapak Ibu? Oh Masya Allah, ini harganya luar biasa. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi arsitek dan lain sebagainya. Padahal dulu hanya setitik yang itu tidak berharga, nggak ada harganya. Mungkin juga kalau dikasihkan temennya itu mungkin nggak mau kali ya. Tapi akan ada harganya bila Allah memelihara, menjadikan dan melahirkan ke bumi ini. Tapi juga nanti belum berharga juga. Allah tumbuh kembangkan menjadi manusia yang berharga dengan akal fikirnya tadi, menjadi aneka ragam manusia yang mampu. Ada yang merontohkan gunung, meratakan, menembus bumi, menembus langit, mengatur cuaca, bahkan ada yang mampu membuat boneka seperti layaknya manusia. Wah, luar biasa itu. Manusia itu. Tapi nggak mampu manusia itu menahan diri untuk tidak berhenti dari dunia, karena dia pasti akan berhenti dari dunia, mati. Sama seperti tak mampunya juga manusia menghalang dari keluar ke dunia. Ini manusia. Kira-kira sudah dokter, guru, kembali ditanya, berharga nggak Bapak Ibu? Belum tentu. Belum tentu. Mari kita berpikir lagi. Tadi proses penciptaan. Kita berpikir akan nikmat Allah SWT yang saat inilah kita melekat dalam diri, di mana mata, telinga, hidung, tangan, kaki, dan organ yang lainnya
Semua ini kita perlukan dan sangat kita butuhkan sebagai sarana dalam kehidupan. Yang itu semua Allah berikan. Silakan gunakan. Kalau suruh bayar ya kita tidak mampu. Orang sepasang kaki palsu saja mahal atau murah Bapak Ibu? Mahal, emang pernah beli? Apalagi mata, organ dalam itu luar biasa. Tapi Allah itu kurniakan kepada kita. Silakan gunakan, manfaatkan untuk kebutuhan hidupmu. Yang itu memang sangat kita perlukan. Alhamdulillah tadi sehat ibu, sehat bapak, sehat. Alhamdulillah, itu luar biasa. Kita berpikir ke sana. Kalau harus membayar ya kita mampu. Kalau begitu kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sudahkah kita ini berterima kasih kepada Allah? Kita berpikir, apakah sudah? Sudahkah pula kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah? Sudahkah pula kita ini berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah? Kalau itu semua sudah, apakah kira-kira cukup? Kebaktian yang kita hambakan kepada Allah itu mampu untuk membalas kemurahan dan rahmatnya Allah SWT. Kira-kira cukup nggak Bapak Ibu? Jadi ada sebuah kisah. Seorang abid, seorang ahli ibadah. Tadi seumur-umur ia gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Lalu meninggal, dipanggil oleh Allah, wahai malaikat, masukkan hambaku itu ke dalam surga karena kemurahanku, karena rahmatku. Si hamba ini tidak puas hati. Masa aku seumur-umur hidup untuk ibadah masuk surga kok karena kemurahan Allah, karena rahmat Allah. Lalu kemana amal ibadahku? Protes. Lalu malaikat menyuruh, wahai malaikat, Allah menyuruh malaikat, coba timbanglah kebaikan hamba tersebut dengan nikmat Allah. Betul itu ditimbang, dengan setengah mata yang ia gunakan itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan dengan ibadahnya, itu tidak sebanding. Itu baru separuhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketika tidak sebanding, lalu Allah menyuruh kepada malaikat karena ia protes, si hamba tersebut, wah nggak sebanding, masukkan ke dalam neraka. Protes lagi, ya Allah kalau begitu aku mohon masukkan ke dalam surga karena kemurahan dan rahmat-Mu. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka yang si abid ibadah seumur-umur hidupnya saja menuju surganya Allah SWT, kalau dibanding kenikmatan itu belum mampu. Lalu kita ini bagaimana kira-kira? Yang mungkin ibadah juga nggak melulu ibadah, mungkin juga malah banyak nggak ibadahnya. Maka melalui Ramadan ini momen terbaik untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT, baik secara horizontal kepada sama manusia ataupun juga kepada Allah SWT secara vertikal. Di bulan Ramadan, puasa, sholat, zikir, tilawat Quran, berbagi dengan sesama, saling memaafkan, tolong menolong, empati dan lain sebagainya. Ini momen Ramadan, momen terbaik untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan ibadah kita kepada Allah. Ya. Kalau manusia yang sempurna, sehat dan sebagainya, mampu menjadikan Ramadan ini bulan untuk ibadah di dalamnya, baik secara vertikal atau horizontal, kira-kira manusia ini sudah mulai berharga belum Bapak di sisi Allah SWT? Sudah, tapi belum tentu juga. Padahal sudah ibadah sedemikian elok dilakukan,
dikerjakan, ternyata belum. Maka melalui puasa ini momentum terbaik pula untuk menjadikan dalam hal ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut ikhlas, khusyuk, tawadhu di dalamnya. Nah, kita berpikir apakah ibadah kita selama ini sudah ada khusyuknya, ada tawadhunya, ada ikhlasnya. Kalau sudah mampu menuju kepada ikhlas, tawadhu, khusyuk, taatnya, inilah manusia yang berharga. Dari sesuatu yang tak ada harganya menjadi manusia yang berharga bila ia bisa betul-betul menjadikan momentum Ramadan ini melalui puasa, menjadikan dalam hal ibadah kita itu khusyuk, ikhlas, tawadhu dalam hal ibadah kita. Sehingga dalam hati orang-orang yang sedemikian itu, dia akan senantiasa mampu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT, sabar terhadap ujian yang Allah berikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kira-kira ini, kalau Allah kasih kita ujian sakit, sabar enggak Bapak Ibu? Sabar enggak Ibu? Coba Bapak sabar enggak? Belum tentu. Sama, belum tentu juga. Padahal ujian Allah hendak menghapuskan dosa pertama. Dikasih sakit, ya bisa jadi banyak dosa yang kita lakukan, maka kasih sakit, dihapus. Kalau sakit itu kira-kira pedih enggak Bapak Ibu? Ya pedih, enggak enak gitu. Kalau enggak pengen sakit, ya tapi sakit juga sih. Paling tidak jangan perbanyak dosa. Karena dosa itu penghapus, sakit penghapus dosa. Nah, bisa jadi yang suka sakit, sering sakit, dosanya banyak bisa jadi. Bukan berarti yang enggak pernah sakit enggak dosa. Maka dihapuskan di dunia. Kalau nggak pernah sakit, bisa jadi dosa numpuk, nanti disakiti di akhirat malah lebih bahaya. Di dunia saja sudah sedemikian sakitnya, dikasih sakit, apalagi nanti di akhirat. Kira-kira pengen disakiti di dunia atau di akhirat Bapak Ibu? Di dunia. Kalau begitu minta sakit terus. Ya nggak begitu juga. Artinya apa? Kita menyadarkan diri kita masing-masing, sakit itu suatu hal yang Allah berikan dalam rangka untuk menghapus dosa. Maka ya Allah, dengan sakit alhamdulillah, syukur, enak. Karena dihapuskan daripada nanti disiksa di akhirat. Jadi kalau sakit itu ya mulai kita geser lah. Yang mungkin masih ngeluh-ngeluh, alhamdulillah. Mudah-mudahan daripada di azab nantinya. Sehingga nanti nikmat ketika bisa membawakan diri, oh ternyata Allah tidak menghapus dosaku, kena duri, alhamdulillah, cabut pelan-pelan, terus darahnya keluar, dosanya yang keluar. Ini melalui puasa dilatih. Allah juga hendak mengangkat derajat seorang bila dikasih sebuah ujian. Kan tentunya berharap kita meningkat gitu derajatnya di sisi Allah. Bukan hanya di sisi manusia saja, tapi di sisi Allah harapan kita meningkat. Maka Allah kasih uji karena memang ingin ditingkatkan. Maka kalau kita menyatakan pertama karena inilah dosanya dihapus sehingga akan meningkat menjadi lebih baik dengan sakit tersebut. Maka hati orang-orang yang ikhlas, yang ridha, yang khusyuk dalam ibadah itu senantiasa apa yang datang dari Allah, baik itu yang menyenangkan atau mungkin yang dirasa hati sedih, yang sedih itu kebaikan buat kita, akan senantiasa ridha. Syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ini momen terbaik puasa. Dilatih betul ikhlas, khusyuk, berbagi dan lain sebagainya.
Sehingga kalau sudah hati ini betul-betul menikmati dari hidangan Ramadan melalui khusyuk, ikhlas, tawadhu, ini akan menjadi orang yang berharga betul. Di manusia berharga, di sisi Allah berharga. Sehingga hidupnya bahagia. Sakit pun bahagia, apalagi sedang sehat. Miskin pun dia juga akan bahagia, apalagi kaya. Dihina pun tetap bahagia, apalagi dihina, dihormati. Nah, ini hati orang-orang yang luar biasa. Nah, kira-kira Ramadan ini, puasa ini bisa tidak mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau berharga di sisi Allah, di sisi manusia akan dihargai. Tapi sebaliknya, bila puasa yang kita lakukan tidak mampu membawakan ikhlas, tidak mampu mengantarkan khusyuk, tawadhu, taat meningkat, maka orang-orang yang seperti ini hatinya itu tidak akan bahagia. Hatinya itu terus terasa sedih, gundah, gulana. Selalu sedih selalu. Kaya pun dia nggak bahagia, apalagi miskin. Sehat pun dia nggak bahagia, dia tetap kayak tersiksa, padahal sehat, apalagi sakit. Dihormati pun nggak bahagia, apalagi dihinakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, wa fi anfusikum, mari kita berpikir merenung sesaat saja. Ini kan sudah sesaat lebih 27 menit. Menjadikan kita afalatu tusyirun, dengan maksud supaya ibadah kita yang Allah ciptakan di dunia sudah sedemikian sempurna, gunakan ibadah dengan sebaik-baiknya, adanya rasa khusyuk, tawadhu, ikhlas, supaya kita menjadi hamba yang berharga, sehingga kembali nanti kepada Allah SWT, ditempatkan tempat-tempat yang mulia. Jangan menjadi orang yang hina, yang tak berharga, seperti setitik yang tak ada harganya tadi. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu? Bismillah, sama-sama kita berusaha. Sudah diberi kesempatan oleh Allah. Tahun lalu kita Ramadan, tahun ini kita Ramadan, terus nanti tahun depan mudah-mudahan juga kita bisa berjumpa Ramadan. Terus asuh supaya menjadi pribadi yang bertakwa, yang akhirnya mudah-mudahan juga melalui kupas ini menjadikan juga kita pribadi-pribadi yang terus meningkat dalam hal keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Karena kita mengajak berpikir hanya sesaat, maka kita juga cukupkan. Nah, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga hadirnya kita, duduknya kita menjadi bukti keimanan kita pada Allah SWT dan menjadi amal jariah kelak menuju surganya Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna nadhkuraka dzikran katsiran wa nusabbihuka bukratan wa asila. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudan wa tadarru'ana wa khushu'ana wa ta'abbudana wa tamin tafsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.